Sore semuanya, apa kabar? Yes, 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 pecinta diecast. Baik, baik Om. Baik si Tante Reta. Indonesian Diecaster. Sudah nih. Kita cek Indonesian Diecaster. Oke, oke. Nah, kita panggil. Nah, kita udah panggil. Hai, halo, halo. Halo, Om. Selamat Aman sore suaranya? Indonesia Diecaster. Bentar, Om. Aman suaranya aman? Aman, aman. Kedengaran nggak suara? Iya, iya. Aman ya? Aman, Wis, aman, aman. apa kabar semuanya? Om Rio, San Francisco, apa kabar? Yes, semakin ramai, semakin sore. Yes, thank you semua. Yes, mari Om Eri, Bun Ai, apa kabar? Yes, yes, yes. Yes, Wih, oh, Juragan Moon Ice dengan ada. sorry, Ada tempe Juragan dek. Moon Ice. Bun Ai ada, semuanya ada. Wes, baik. Dari Frisco lagi subuh nih kayaknya nih. Ya kan? Yes, omwillycar.com, ide 2020 bulan November. Yes, apa kabar Om Sandi ya? Alhamdulillah baik, Om. Om sendiri apa kabar, Om? Masih sehat, yang penting masih sehat. Ya kan? Sehat, work from home, study from home, semua di rumah deh. Ya enggak? Iya, Ya kan? tiap hari di rumah. Benar. Terus saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Sandi, salah satu founder dari Indonesia Diecaster, benar nggak? Yap, betul, Om. Om Sandi, sorry, posisi di mana ini? Di rumah, Om. Nggak, ini juga ya, masih work from home juga ya? Iya, setiap Oke, hari kesibukannya jadi di rumah semua, Om. amin. Ya lah, di rumah semua lah, mendukung program apa anjuran pemerintah, Iya, ya kan? betul. Selamat sore semuanya, ya semakin hari sore semakin rame dan juga selamat buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa sebentar lagi buka, jangan sampai Hmm. jebol, ya nggak? Jebol sayang. Kalau jebol Iya, sayang, Om. baik Om. Yang nanya kabar saya baik, masih sehat, masih online, berarti masih happy, ya kan? Dan saya juga menghimbau teman-teman untuk memakai masker kemana-mana ya, sesuai anjuran Iya, pemerintah, jaga jarak, social distancing, ya kan? jangan bandel, Iya. jangan bandel pokoknya. Travelino Amsterdam. Dari Amsterdam juga udah join. Lumayan rame nih sekarang hari ini. Yes. Nah, saya mau nanya nih, kan kita udah Hmm. tanya kabar. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mas Andi? Lagi sibuk ya, masih kayak kemarin-kemarin, cuman ya dipindah jadi di rumah sibuknya. Hampir Oh, full oke. 24 jam. Hampir full ya 2 jam ya. Luar biasa Malah cerita. hampir full kalau di rumah. Fine, thank you. Amsterdam, fine. I'm fine. Ya kan? Nah, sebelum lanjut nih kita ngobrol-ngobrol tentang diecast atau segala macam, ya kan? Terus, Ya, by the way, Mas Andi ini sejak kapan sih hobi diecast gitu? sejak kapan ya? 2013 awal itu Oke. mulai keracunan. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sempat beli cuman satu dua doang bareng adik kan. Jadi cuma SMA lah, sekitaran Mm-mm. SMA itu udah mengenal diecast, cuman nggak ngerti dalam artian emang ini bisa dikoleksi. Terus ini Ya. tuh merek apa sih? Merek apa sih? Malah ke Oh, yang ditahu ya cuman istilahnya kayak Hot Wheels, Matchbox, Kinsmart dulu. Dan oke. 2013 itu entah kenapa ya Om, pengen balik lagi beli mobil-mobilan gitu. Tadinya emang hobi fotografi juga kan. Ya, ya, ya. Akhirnya kepikiran bagus deh kalau misalnya mainan mobilan ini dipakai buat model fotografi. Akhirnya Oke. di situ mulailah beli satu dua, akhirnya lama-lama malah jadi koleksi ujung-ujungnya. Oh, tadinya hanya untuk properti fotografi gitu Ya, ya.
Ya. Dan Nah, lama-lama malah jadi ya keracunan sendiri deh. iya harus begitu. Pelan-pelan, Hmm, lama-lama keracunan. Kebanyakan begitu, iya, ya kan? Nah, pelan-pelan makin pusing. motretin diecast, apa ada tuntutan pekerjaan motretin diecast? Enggak sih, kalau misalnya motret emang hobi. Saya kan senang-senang street fotografi juga dari dulu. Oke, Lama-lama kan yang namanya hobi ya Om, tetap nemu ya, titik jenuhnya lah. Misalnya kita pasti. kok moto gini-gini terus gitu. Pengen Ya. sesuatu yang beda dan akhirnya nemulah diecast ini. Dan Oh, digelutilah sampai sekarang. ya, ya, ya. Tapi lagi motret itu kan diecast. Lebih banyaknya outdoor atau indoor? Motret diecast. Ya Om, gimana-gimana? Lebih sering motret indoor atau outdoor untuk motretin diecast? Kalau motret sih tergantung mood ya Om. Gitu ya. Kadang lagi pengen outdoor, sampai keliling outdoor. Pengen indoor ya berarti di rumah aja indoor. Tergantung mood Tapi sih. kadang-kadang spontan juga kan? Iya, Tapi berarti banyaknya sih di kemana-mana bawa diecast dong berarti? iya, Oh, pasti iya. 64 itu pasti Nampak, dibawa. iya. Mau diliatin Nah, orang pas motret case juga tetap. sebelum kita lanjut, ada yang nanya nih. Ivan Zato Turbo. Kalau boleh tahu awal mula tertarik dengan fotografi diecast itu kapan dan kenapa? Ya itu tadi dari 2013 ya karena jenuh Hmm. dengan fotografi yang sebelumnya sebelum mengenal diecast. Akhirnya ada Ya, rasa cantik gitu ya, 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 buat saya. benar. Ya. Ada lagi pertanyaan kedua. Apakah dari fotografi diecast bisa menguntungkan? Nggak tahu dari dijual apa enggak, benar nggak? Menguntungkan sih Om. Satu pasti kan kayak seller-seller diecast terkadang butuh juga untuk foto produknya. Oke, Terus oke, untuk kita sendiri kan kepuasan ya Om ya, oke, bisa oke. bisa diecast tuh gitu. Oh, berarti teman-teman seller itu ada yang minta tolong dengan Sandy dong. Tolong dong fotoin gitu ya? Rata-rata sih ada sampai sekarang ada salah satu customizer Bandung, Sandi pegang juga Om untuk Oh, fotografinya. oh gitu ya. Ya jadi Oh, saling berarti support lah sama-sama wah di keren, dunia diecast. keren, keren itu keren. Ya, salam sehat juga Tante Ketty, ya kan? Nah, eh, sekarang kita mau lanjut ya. Sebelum kita ngobrolin dengan di diecast, sebelum sebelum aktif di diecast kan sedikit kesibukannya berarti cuma motret, motret, motret gitu ya, ya kan? Motret sama desain sih Om. Motret. Berarti Kalau masih kesibukan dikerjakan sampai sekarang? masih Masih ya. Oh, ya, masih ya. masih aktif semua. Hmm. Terus ini kan kita punya tema kan milenial decaster, Yep. bener nggak? Milenial Ya, decaster. Banyak loh milenial, jangankan milenial, yang anak bayi masih SD SMP aja udah pinter motret, pinter iya, pinter koleksi diecastnya segala macam itu luar biasa menurut saya, iya betul. ya kan? Nah, Mm-mm. terus di Indonesia ini kan banyak seller, ya, youtuber, terus Yep. buyer lah istilahnya, kolektor, terus Ya. customizer. Kalau Mas Sandi ini termasuk apa? Kalau saya sih termasuknya mungkin kolektor ya Om ya. Karena Kolektor. untuk seller sendiri juga sebenarnya saya nggak jualan produk banyak. Mungkin hanya sebatas koleksi yang udah bosen ya. Mau gimana lagi orang kita bosan ya jual gitu. Betul. Hmm, gitu Benar, doang benar. sih kalau misalnya mencakup seller saya enggak, tapi kolektor iya. Ya. Nah, kan kolektor berarti punya koleksi, Yep. ya kan? Di koleksi juga kan punya kriteria. Kalau bahas fokusan Om, 2014 Ya. sampai 2016 akhir Sandi fokusnya ke Camaro. Semua
merek, pokoknya mobilnya harus Camaro, nggak boleh yang lain. Tapi setelah itu jenuh Om, karena semua bahan fotonya semuanya Camaro. sementara Sandi kan senangnya fotografi juga. Ya. Dan di saat semuanya modelnya, istilahnya properti yang Sandi punya tuh saat itu Camaro semua ya, ada rasa jenuh gitu. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit dilepas buat ganti koleksi yang baru juga. Jadi ada teman kolektor yang nggak punya barang tertentu, Sandi punya, ya udah. Kadang gitu sih, jual rata-rata ke teman-teman lagi. Gila ya. Oke. Oh ya, nih sebelum kita lanjut, saya mau info nih ya, kalau IDE juga lagi ngadain charity program ya, charity program. Jadi setiap pembelian merchandise IDE X Hot Wheels ya, kita kerjasama dengan Hot Wheels, official dengan Hot Wheels, kebanyakan merchandise-nya kita yang pegang. Kalian sudah ikut berperan menanggulangi COVID-19 di Indonesia, ya kan? Nah, karena sebagian dari hasil penjualan merchandise itu, ini kan merchandise nih, ya kan? Tersebut akan disalurkan ke Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melalui Indonesia Kuat, ya. Jadi buruan kepoin IDE Official Store. IDE Official Store. Makin mantap Om IDE Om. Asli makin mantap. Amin. Nih kayak topi gini, ini kan official ya. Ya. Kalau di IDE dijual, ada di official IDE. Lihat aja sih, pasti dijual. Ya. Jadi kalau punya topi ini, tuh kepoin guys. Iya, kalau udah punya topi ini, kalau minta sign dengan desainer Hot Wheels yang kalau sudah datang ke Indonesia atau dibawa kemana aja, pasti mereka mau sign. Karena apa? This is original. Gitu, original ya. Jadi ada di IDE Official. Langsung kepoin aja. Ya enggak? Langsung kepoin. Abis langsung nyumbang. Gak boleh enggak. Iya. Aku boleh jawab dong. Yang nanya-nanya di sini. Boleh ya? Boleh. Nah, kita lanjut lagi. Ya kan, lanjut lagi kita lanjut lagi yang nanya. Ya. Iya. Kayak tempe diecast. Yang Indonesia Diecast itu nama wadah pencetak diecast apa perorangan Om Sandi? Sebenarnya itu sih aku bikin media. Jadi cuman rata-rata orang udah ngenilainya kayak komunitas juga kan. Sebenarnya bikin itu karena buat media apa ya? Emang dari awalnya pengen ngebesarin anak-anak yang suka fotografi lah istilahnya kayak gitu. Terus buat Ivan siapa tuh? Ivan Zato Turbo. Ada saran nggak untuk para pemula di dunia fotografi nggak Mas Andi? Terutama bagi peralatan fotografinya terbatas. Ya, Sandi juga terbatas sih Om. Sebenarnya. Pakai handphone aja bisa kan ya? Sebenarnya gitu. Nggak usah gear yang mahal-mahal. Sebenarnya bisa semua juga. Asal niat sih Om ya. Kalau nggak niat ntar susah. Kalau nggak ada niatnya. Benar. Nah, ada lagi yang nanya, ini Fladio, cara membangkitkan moto gimana ya Om, biar berasa fotonya hidup gitu kalau moodnya bagus. Waduh, mood sendiri. Aduh, harus push juga moodnya lah. Jangan, biasanya nih kalau milenial diecaster nih Om ya, yang sharing ke Sandi, rata-rata lagi nggak mood foto gara-gara galau Om. Nggak jauh. Rata-rata gitu Om. Lagi galau. Masalah percintaan anak remaja. Itu yang milenial ke bawah tuh biasanya. Milenial ke atas. Kalau saya motret suka-suka aja, kan saya suka motret juga, suka-suka aja. Oh di mana saya foto kelihatan bagus, udah saya foto gitu. Ya kan. Terus ada lagi, kamera apa yang rekomen untuk fotografi? Rizky Turing nanya, kamera fotografi. Tadi kan udah ya, apa aja sih sebetulnya nggak masalah. Nggak ada mereknya kalau kamera mah. Motret yang penting bagus. Benar nggak? Iya, yang penting moodnya ada. Iya. Percuma kan kalau gitu, tapi moodnya nggak ada. Saya pernah baca iklan tuh ya di luar itu yang orang bule, dia motret, dia dapat job iklan gitu ya, job iklan, tapi dia cuma pakai mobil-mobilan.
dia foto segala, saya lupa ceritanya gimana, dia foto sedemikian bagusnya, hanya mobilan dia bikin background sendiri seperti aslinya, mobil seperti aslinya, background seperti aslinya. Akhirnya fotonya dia dibeli mahal banget gitu sama perusahaan. Iya, Kan banyak ditanya itu ya sebenarnya. banyak gitu. Jadi kita kreasi aja sebetulnya, kreasi dan Iya, kreatif, betul. ya kan? Iya. Mm-mm. Ya kan? Selagi selagi masih bisa berkreasi ya, menurut Sandi ya gas Ya, terus aja gitu. ya betul. Ini ada yang nanya lagi, Ivan Zato Turbo. Mas Sandi punya rencana untuk kerjasama dengan beberapa customizer nggak? Mungkin juga pernah ditawarin sama beberapa brand diecast nggak? Kalau brand diecast sih belum. Udah deng, tapi bukan masalah fotografi juga. Kalau misalnya kita bahasnya fotografi, memang selalu ada customizer yang istilahnya jalan bareng lah, saling support. Sandi support untuk fotografinya, mereka support untuk hal yang lainnya, kayak gitu sih rata-rata. Ya, ya, ya. Jadi yang penting dari dulu Sandi prinsipnya kalau sama teman udahlah, kalau misalnya bisa saling support kenapa enggak? Ini si ada yang bawah nih, Rasky Walker. Kita nanya-nanya dulu ya. Itu kalau beli itu. Ikut nanya Om Vero. Visi Om. Ikut nanya Om Vero. Diecast pertama yang Om Sandi beli terus. Yang beli terus kenapa beli itu? Gimana ya maksudnya? Hah? Pertanyaan. Di Coba case di. pertama yang akan dibeli, terus kenapa beli itu? Oh, di case pertama Oh. dibeli, terus kenapa itu dibeli gitu, misalnya kayak gitu. Apa ya? Dulu apaan ya? Hai bro, from Japan. Diecast pertama Sandi sih dulu kalau nggak salah ya Om ya, itu tuh kalau nggak Mustang itu udah pasti Camaro deh dulu. Oke. Ya, ya, ya. Dan itu dibeli memang karena Sandi suka Maskell. Oh, Jadi sama nggak ada hal lain. Kalau misalkan ini mahal atau ini nih bisa dijual lagi loh, nggak ada pikiran kayak gitu benar. dari dulu, malah sampai sekarang gitu. Ya, ya. Keren. Nah, ini ada lagi yang nanya. Ini orang jauh nih dari US. Om Bayu, diecast fotografi itu apakah yang bagus itu harus mirip mobil aslinya? Ah, gimana nih Om Enggak, Sandi? enggak. Enggak kan? Kalau menurut Sandi sendiri enggak. Ya, Menurut Sandi semua fotografi itu nggak ada yang jelek juga. ya, Semua hasil foto itu bagus, tapi kan tergantung selera masing-masing. Menurut Sandi kayak gitu. Dan nggak selalu harus mirip aslinya atau gimana ya. Karena setiap fotografer itu punya ide masing-masing, punya kreativitas masing-masing, dan hasilnya itu pasti bagus lah istilahnya kayak gitu. Gak mungkin jelek lah. ya. Ya Benar. balik lagi, Karena asalkan semua, fotonya harus sama diniatin. iya benar. Asal diniatin, Om Bayu, Mm-mm. apa juga di foto keren. Gitu. Mau fotonya di pagar, di genteng, atau mau di kali, ya kan? Saya pernah juga foto, pernah foto Kalau di kontennya got, udah tapi got pasti kering. bagus. Uh, Gitu. Benar. Gitu. Nah, kalau saya kan gini ya, ini mungkin pertanyaan dari saya nih buat Mas Andi yang senang fotografi. Kok saya kan orang nggak begitu awam dengan foto. Kalau saya seringnya itu motretnya di makanan, oh, food photography nah, masuknya. fotografi. Tapi ada diecast-nya gimana dong? Gampang-gampang susah sih ya Om ya. Karena Sandi juga sebenarnya pengen bikin foto kayak gitu, pengen bikin apa ya, diecast sama makanan, tapi dibikin seestetik mungkin gitu. Tapi ya apa ya, mungkin Sandi pribadi feelnya kurang kalau foto kayak gitu, padahal pengen banget. Tapi lihat-lihat teman-teman diecast yang lain, asli Om fotonya Om Iya, iya. keren-keren. Jadi kayak apalagi sekarang Ramadan ya, tiap sahur mereka posting itu pasti diecast sama makanan, dan rata-rata itu lucu-lucu gitu Om, istilahnya kayak gitulah. Kok orang pada bisa ya? Padahal Sandi sendiri tuh, ya susah banget lah, padahal foto sama makanan tuh gampang-gampang susah. Benar, benar, benar. Nah,
Saya itu udah 2 bulan lebih nggak motret dengan makanan. Biasanya saya potret makan karena mungkin karena lagi pandemi, nggak pernah pergi makan di luar, ya kan? Makan di rumah, eh, cahayanya kadang-kadang kurang bagus, kan gitu ya. Iya. Nah, yang Oh, kedua, iya. puasa, jadi saya nggak pernah makan di Hmm. luar gitu. Saya suka motretin makanan, iseng keluar, apa makan. Eh, Apa ya, mau sate, mau mie ayam pinggir jalan, saya suka motretin. Tapi mau ada buat diecast, taruh diecast, fotoin, kan gitu ya. Juga Menurut ya, Sandi sih, semua fotografi aja itu udah termasuknya seni. kelas seni ya. Kadang kan setiap foto seni gitu. Ya, ya, ya. Nah, itulah teman-teman, kalau mau belajar lebih lanjut tentang fotografi, apalagi ada diecastnya, coba kepoin juga tuh Instagramnya Indonesian Diecaster atau Mas Andi, ya kan? Gitu. Nah, saya mau tanya, motret diecast itu pakai apa kalau yang biasa Sandi motret? Kadang kalau misalnya lagi spontan nih Om ya, pasti pakai HP. Karena nggak mungkin juga ya bawa kamera kemana-mana. Setiap waktu bawa kamera itu Sandi nggak. Pasti Ya, rata-rata pakai HP. Lagi jalan kemana, lagi ngajak main anak, pasti oke. ngeluarin Oh, Hot udah Wheel atau punya apa anak dari ya? satu. Hah? Baru punya anak Oh, Om, alhamdulillah. milenial itu kira masih muda banget gitu. Mukanya masih kayak masih baru anak kuliahan. Aku masih muda Om, Oh seriusan. gitu. Cuman muda-muda punya anak muda gitu ya. Iya, 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 iya. Halo Medan, halo Balikpapan, Makassar, teman-teman. Ya kan? Hello, hello semuanya, hello, hello. Oke. Tips biar nggak kalah. Tanya Pak. Halo Big Daddy. Yes, pada nanya apa lagi nih? Tunggu kita cover. Oh, Indonesian Diecaster selalu kena tag kalau upload foto di IG. Oke, siapa tuh yang bilang? Halo juga Om Sena, Lampung, halo juga. Lumayan ramai nih seluruh Indonesia nih datang. Iya. Medan, ya kan? Lumayan. Nah, Oh ini ada yang kita nanya nih Om. Jogja. Nah, siapa Why, tuh nanya? why Prabowo, why Oh iya iya. Prabowo. Definisi kreatif Definisi, itu seperti apa? definisi kreatif kalau menurut Sandi sendiri sih satu nggak ngejiplak. Udah Oke, oke. selama itu originalitas dari kita ya itu berarti kita udah menunjukkan bahwa diri kita kreatif, Iya iya dinilai iya. bagus. Itu kan seleranya orang kan. Yang penting Oh, kitanya diusahakan jangan ngejiplak. Misalnya kayak iya. gitu. Oh, ada Om Aru dari Jakarta, ada Mizu dari Riau, ya kan? Nah, ada nanya lagi nih, Mas Sandi sejauh ini lebih prefer fotografi dengan diorama atau background natural? Um, Kalau Sandi sih di diorama jarang Om ya. Betul, saya juga jarang. Pasti rata-rata mending sekalian outdoor kalau Sandi Bener, kalau Sandi pribadi gitu. iya, iya, iya. Saya juga kalau diorama pusing lihatnya, nggak presisi dulu, bingung. Ini apa yang mau terjadi diorama gitu? bikin Ya kan? bikin diorama ujung-ujungnya dikoleksi Om. Makanya, Nggak di iya. Ya, teman-teman, bagi yang pertanyaannya nanti di ya Big Daddy, Hal Medan. Eh, Bagi pertanyaan nanti yang disaring oleh kita punya admin, berhadiah giveaway salah satunya dari Majoret Indonesia. Yes, Majoret Indonesia. Majoret Indonesia ngasih giveaway di kita punya ID Talk sampai besok yang terakhir, ya kan? Dan juga ada merchandise dari IDE. Gitu. Nih, ada yang ngobrol nih. Foto silo, oh namanya udah foto, berarti dia fotografer. Tunggu ya, dia nanya gini nih, saya fotografer minifigur skala 187. Udah 187, minifigur pula. Makin kecil itu Iya, barang. Bener nggak? Kalau mau trade diecast, kecil. apakah wajib menampilkan pembanding skala banding satu? Aduh, saya nggak ngerti. Coba tanya si Mas Andi deh. Skala 1:1 berarti diecast-nya mobil beneran. Iya, bener. Kalau skala satu Ya banding kan? satu itu mobil beneran. Terus ada mini figurnya kan kecil 187. Iya,
Terus gimana sama mobil benerannya? Coba Mas Andi jawab. Jadi itu kalau motret diecast, apakah wajib menampilkan pembanding skala 1:1? Kalau menurut Sandi sih ya nggak perlu ya, karena Oh, iya. kalau misalnya di dunia diecast orang juga pasti udah pada tahu bahwa yang kita foto itu model mobilnya apa, tipe mobilnya apa, rata-rata udah tahu juga kan gitu istilahnya. Dan biasanya teman-teman diecast yang sharing fotonya ke kita, upload fotonya ke kita, pasti ada aja yang pakai caption bahwa mobil ini tuh tipenya ini keluaran tahun sekian kayak gitu. Oh, Jarang sih kalau misalnya pakai pembanding. Kalau pakai pembanding ya ribet juga sih Om ya. oh iya. Jadi ya, diecast only aja deh gitu istilahnya. Ya. Jadi saya kapan ya? Hari Selasa ya, kalau nggak salah. Selasa kemarin lihat live IG dari majalah Diecast Indonesia. Ya, foundernya majalah Diecast Indonesia, Om Feldani, dia live dengan fotografernya, salah satu fotografernya mobil 1:1, dan dia fotografernya Ferrari juga, namanya Jennings Pro kalau nggak salah namanya, Jennings Pro. Ya, itu dia ada foto Ferrari kecil skala 64 ya, ya. Di belakangnya itu mobil benerannya 1:1. 458 Itali warna, itu Ferrari 458 di warna kuning. Jadi waktu di foto itu kelihatan bagus. Gitu menurut saya. Karena kan dia sedang menampilkan ngebahas Ferrari. Iya. Gitu, ngebahas Ferrari. Jadi kalau lagi ngebahas mobil Ferrari 1:1 dan mainannya dia bahas, mungkin disandingkan dengan 1:1 oke. Tapi kalau lagi nggak ngebahas itu, saya rasa Om Foto Silo, mungkin correct me if I'm wrong, nggak perlu juga saya rasa. Jadi ngapain dipakai 1:1? Nggak semua 1:1 kita dapetin. Misalnya kita nyari mobil yang ada mainannya di sininya nggak ada, kan susah. Iya. Benar nggak? Makin ribet sebenarnya. Makin ribet, makin ribet. Gitu Om Foto Silo. Ya kan? Tapi kemarin saya nanya-nanya juga dia kan fotografernya ya, dari Jamming Pro itu. Bagus, keren-keren, foto-fotonya keren-keren. Bahkan dibikin kalendernya Ferrari segala macam, luar biasa. Nah, back to fotografi. Jadi ngomongin fotografi kita, ya kan? Kan judulnya kan milenial dicaster, bukan diecast fotografi. Tapi nyambung-nyambung aja, karena kan Sandi emang backgroundnya fotografi. Ada nggak di dekat-dekat situ, di meja tuh, hasil fotonya bisa dikasih lihat ya ke teman-teman? Aduh, di mana ya? Di mana ya? Mungkin dari HP ke HP Om ya? Dari HP ke HP boleh. Gitu. Mungkin sih buat contohnya, udah sih kemarin foto indoor, foto Ya. indoor. Jadi dari skala 1:18 sampai 64-nya tuh ada gitu, satu tipe mobil. Okay. Jadi dibuat seakan-akan, kemarin sih bikin konsepnya iseng Om ya. Jadi 1:18-nya 2 biji, ada 1:43 dan 64 juga. Jadi kemarin sempat posting keluarga RWB gitu, karena modelnya kan RWB kan tipe mobilnya. Ya. Ya. Jadi kayak gini. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Itu tarmac ya? GT Spirit yang GT Spirit. 1:18-nya GT Spirit, 143 dan 64-nya tarmac, rilisan dari tarmac. Ya. Jadi bikin foto kayak gitu. Kalau misalnya sempat juga sih kemarin nge-share tentang behind the scene-nya, bikin reflection, tapi dengan modal minim. Oke. Hasilnya kayak gini Om. Mundurin dikit sedikit ya, mundurin. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Itu apa sih, Lambo ya? Lambo ya. Jadi itu behind the scene-nya cuma gini doang. Oke. Kalau kelihatan dia, wah kecil banget sih. Iya.
Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dilihat di mana hasil fotonya. Di Instagram berarti ya? Di Facebook, di Instagram nanti Sandi share juga. Di Facebook sih udah di-share dari minggu-minggu kemarin juga. Nah, teman-teman yang mau lihat-lihat hasil fotonya Sandi, silakan tuh di Instagram atau di Facebooknya, gitu, ya kan? Nah, kita balik lagi ngomongin diecast nih, ya kan? Talking about, Yap. Mas Sandi lebih sering tinggal di Bandung, kalau salah ya. Ya, kita Ya, bicara Bandung, ya. Menurut Sandi gimana sih dunia diecast di Bandung? rame sih Om. Rame ya? Iya, banyak juga lah istilahnya. Banyak diecaster gitu yang ngebantu kolektor nyari barang juga banyak. Oh, Jadi nggak sepi-sepi amat lah. Kalau sepi ntar tapi susah Om cari kolektor Om. iya. Tapi sering kopdar gitu. Buat kemarin-kemarin sih komunitas lain banyak kopdar. Oke. Tapi kan untuk Sandi sendiri memang 2 tahun kemarin agak jarang-jarang update juga kan, karena Ya. pertama emang baru mempersiapkan pernikahan, Oh, terus oke. kedua kasih ngomongan, jadi waktunya banyak kesita buat itu. Jadi Sandi sendiri baru mulai aktif full di dunia diecast awal Januari kemarin. Oh, baru mulai lagi. Iya, baru mulai lagi semua yang di Facebook, Instagram. Karena kan banyak juga dari teman-teman diecast yang nanya, kok Indonesian Diecaster gimana nih, Om, Min, kok nggak pernah regram atau repost gitu. Banyak apa ya, dukungan juga lah dari teman-teman. Benar. Nah, terus dia ini dong, apa namanya, Januari baru mulai lagi, berarti koleksinya baru mulai yang baru, atau yang Kalau lama koleksi, diterusin? kalau koleksi mah enggak sih Om. Kalau koleksi mah tetap jalan, cuman kalau misalnya kayak update di media sosial, mungkin bisa dibilang vakum dulu kemarin. Kalau koleksi mah nggak ada vakumnya sih Om. Benar. Nah, sekarang kita ngomongin tentang IDE. Sandi udah pernah ke IDE? Sayangnya maaf belum Om. Oh, belum pernah ya. Sebenarnya Oke. sih pas tahun kemarin mau ke sana, udah Ya. diniatin. Taunya di sini emang ada jadwal yang nggak bisa ditinggalin juga karena kan kerjaan Sandi weekend juga tetap ada deadline Om. Jadi Oh, curi-curi waktunya itu loh yang nggak bisa. Padahal pengen banget. gitu ya. Cuman ya beberapa dari perwakilan dari ID setiap tahun ada ke sana ngasih report tentang ini acara ide gini loh, makin keren loh kayak gitu. Nah, ada ini nggak? Ada keinginan nggak untuk apa ya? Buka kursus diecast, foto diecast gitu? Gimana Om? Ada keinginan nggak untuk Agak-agak nge-lag ya? kelas, membuka kelas atau kursus fotografi diecast atau diecast fotografi? Kalau misalnya membuka kelas gitu sih kayaknya Sandi lebih prefer kayak sharing via media sosial kayak gitu deh. Karena kalau buka kelas atau apa kan kelihatannya kayak formalitas banget Om ya, kayak formal banget gitu. Jadi Sandi sih memang dari dulu juga lebih sering sharing tentang fotografi di dunia diecast ketimbang barang-barang yang baru kayak gimana sebenarnya. Jadi lebih banyak ke fotografinya. Ya, Jadi betul. Jadi emang banyak teman-teman diecast juga yang sampai sekarang masih banyak yang sharing tentang bikin foto gini yuk, bikin foto gitu yuk gitu, masih banyak. Terus nanya-nanya tentang bikin tutorial ini dong, kita pengen tutorial gini dong, masih banyak juga yang kayak gitu. Karena gini, ada teman-teman juga yang mau bikin kursus fotografi tapi tentang diecast gitu ya. Siapa tahu Mas Andi bisa jadi salah satu mentornya gitu. Mungkin ada kelas custom misalnya. Misalkan nih ada kelasnya custom, ada yang custom, ada kelas yang buat fotografi, ada orang fotografinya. Gitu. Kira-kira kalau misalnya diundang untuk bikin apa ya?
kelas gitu, bisa seminggu sekali, sehari. Kan dari mana sih sekarang posisi di Kerawang ya? Posisi Cikarang ya? Di masih 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 Bandung Bandung. bolak-balik sih. Oke, Cikarang, Bandung, Bandung. Cikarang, Bandung. Kira-kira mau nggak misalnya seminggu nih hari Kamis misalnya ada kelas nih di sini gitu di Jakarta, ke Jakarta, terus kita Mm-mm. belajarin teman-teman gitu. Kalau Mungkin kelas jadwalnya kosong bikin sih, ayo jadwalnya. Om, sambil Oh ayo main, ya. sambil sharing, sambil Oke, ngumpul. oke kita catet loh, Mas Andi Ah, mau waduh, ngajarin dicatatnya foto. Om Vero langsung. Iya, kita catat loh, ya kan? Itu kan pengen belajar, benar nggak? Kalau belajar jadi seller, jadi buyer atau jadi kolektor gampang, benar nggak? Ya kan? Iya, Gampang itu belajarnya. Sebentar juga, seminggu juga kelar. Kalau belajar fotografi kan tekniknya gimana, pencahayaan, bukaannya berapa, backgroundnya iya. seperti apa. Terus tadi ada yang nanya nih, kalau foto lagi gelap-gelap itu apa sih tadi saya yang nanya apa? Tunggu ya. Aduh. Ada tadi ada yang nanya tuh. Pak, ada nih Indo Garasi 911. Pasangan tema background terbaik untuk diecast gelap apa ya? Berarti diecast gelap kan berarti Pasangan diecast warna gelap. tema background. Terbaik untuk diecast gelap. Kalau wow, warna diecast gelap mungkin ya. Iya, mungkin diecastnya warna gelap, tema backgroundnya apa gitu. Kalau saya sih mungkin ya Kalau seperti kertas misalnya itu gitu. kalau Sandi sendiri sih lebih lebih kalau misalnya foto iseng nih Om ya, Iya, iya, lebih iya. seneng foto yang simple gitu kayak nyiapin karton putih doang, terus Iya, pencahayaan cukup. Jadi betul, betul. nggak ribet-ribet amat gitu karena menurut Sandi kalau kalau misalnya kita nyiapin gear yang terlalu berlebihan pun Hmm, hasilnya kadang nggak sesuai dengan ekspektasi nah, iya, kita. iya. Banyak Nah, jadi ngambil overthinkingnya. simpel-simpel aja. Tapi diecast warna gelap kalau kita pakai low light juga malah makin keren Om. Jadi diecast Iya, gelap dengan background yang gelap juga. iya, iya, iya. Ya, jadi hasilnya malah malah jadi lebih apa ya? Lebih keren lah pokoknya hasilnya. Benar-benar. Cuman Nah, nanti saya mau nyoba deh ntar malam diecast gelap tapi nggak pakai lampu. Gimana motret bagus nggak ya gitu ya kan? Pakai lilin hitam kali, semua ntar Om. pakai lilin. Ya, aku Gitu. pernah Om moto diecast gelap-gelapan. Cuman Ya, cuman pakai apaan sih? Bukan lilin sih Om. Kalau misalnya pas lagi bulan puasa tuh kan anak-anak kecil suka pegang obor-oboran gitu loh. ya, ya, ya. Ya, yang dinyalain pakai api gitu kan obor-obor. Itu malah hasilnya wah di luar dugaan banget gitu kan. Si pencahayaannya cukup, Ya, dari si ya. fokus juga enak lah masih bisa kita ngelihat gitu ngefokusinnya kayak gimana. Ya. Berarti nanti mulai besok kalau saya motret, saya tag deh Indonesian Diecaster atau Dimension Siap, biar menilai foto saya. Benar nggak? siap, siap Om. Ditunggu Habis, Om. habis baru kita hijack ya supaya ngajarin teman-teman yang bisa yang mau motret diecast. Ya kan? Gitu. Ada yang nanya lagi nih. Kita lumayan banyak yang nanya nih. Hey, Om Supreme Garage. Bagus. Tunggu ya. Tadi nanya apa sih? Tunggu. Oh, ada yang bilang lu masukin ke YouTube. Oke. Main YouTube nggak ini, Sandy? Masukin ke Ada YouTube sih nggak? Om YouTube, ada Ada sih ya? YouTube, cuman belum belum terlalu sering upload juga karena kalau YouTube banyaknya sih main game Oh, dan main buat game. diecast masih belum bikin konten buat diecast. Rencana sih ada Om, malah rencana lebih lebih banyakin diecast mungkin ke depannya dibanding Oh. game. Nih, dari Big Daddy Garage. Angle foto diecast pakai handphone, bagusnya posisinya dari bagian mana? Kalau saya sih Balikin lagi bagus ke aja selera. dari mana? Iya, ke Nah, selera ya. kalau Om Ya kan? seleranya berarti semua sisi bagus Om. Benar, iya, benar. Kalau saya sih, kalau saya lebih suka tampak backside setiap Backside. diecastnya pasti saya lebih seneng itu. Jadi Hmm. kita nampakin dari sisi belakang iya, pinggir juga Ya. iya. Nyerong lah istilahnya kayak gitu. Benar. Nggak tahu kenapa Berarti lebih ada suka kayak gitu. ada berarti ada beberapa sisi ya, Mm-mm. bukan satu sisi, Ada. berapa sisi gitu kan. Mm-mm. Kalau enggak bird eye dalam artinya dari atas Ya. itu juga bagus.
Ini pertanyaan sederhana ya tentang fotografi. Kita mau motretin diecast nih. Mana tuh diecast? Kita kasih lihat. Oke, misalnya ini diecast ya. Kita foto. Kan kita foto gitu ya, dari sini foto. Yeah. Terus kita cari fokusnya di sini atau di sini? Di depan. Di depan Kalau sini. misalnya motretnya dari depan, ya berarti saya fokusnya gini harus nih, agak nyamping gini. Nyamping gini. Berarti yang fokusnya bulatannya sekitaran lampu sama fender depan, Om. Oh, saya biasanya velg saya fokusnya. Bisa, berarti kan ngambil objeknya ke velg, Om. Oh, tapi kalau misalnya foto dengan posisi Om yang pegang sekarang, ya. Terus fokusnya ke arah belakang, itu malah jadi kurang burem kan? Malah jadi kurang menarik gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang suka sih tetap bagus, cuman kebanyakan orang kurang menarik dan mungkin di ilmu fotografi juga begitu. Oke. Itu kan pertanyaan dasar orang fotografi. Bener nggak? Jadi yang lain-lain, yang lagi mau motret, udah tahu, dasarnya itu. Ambil fokusnya, kalau misalnya miring, antara di lampu atau di fender. Bener nggak? Ya kan? Gitu ya, teman-teman ya. Basicnya fokus sih. Betul. Nah, ini ada yang nanya dari siapa? Ivan Zato. Oh, Ivan Zato lagi. Mas Sandi pernah kepikiran untuk iseng-iseng buat desain grafis tema diecast atau mungkin custom painting nggak? Maksudnya gimana? Pernah nggak iseng-iseng ke tema diecast desain grafis tapi temanya diecast atau mungkin nge-custom diecast? Jarang sih Om ya kalau kayak gitu. Berarti nggak pernah dan jarang karena emang lebih fokus ke fotografi. Nah, kalau desain grafisnya mungkin desain grafis tema diecast kita bikin desain yang istilahnya temanya tetap diecast mungkin ya. Ya. Gitu kan. Kalau misalnya temanya diecast malah saya sering untuk merchandise dari Indonesian Diecast kadang dari teman-teman minta misalkan kayak desain Datsun Wagon nih, ya udah kita bikinin, ya udah yuk bikin, sebenarnya gitu-gitu doang sih, jadi cuman sekadar iseng-iseng doang sih. Ya, ini ada pertanyaan bagus. Jo Satria Kemala, kasih tips dong pengambilan dengan cahaya matahari di siang biar hasilnya nggak hitam. Selama matahari itu pas lagi terik-teriknya Om, hasil kita pasti hasil foto kita pasti buram itu. Pasti kuning, ya kan? Om Jo, yang nanya yang kenal aduh. Kenal tuh. Makanya Sandi agak menghindari foto pas di saat cahaya itu berlebihan. Kalau misalnya di outdoor pas matahari lagi terik-teriknya, selain kitanya kepanasan juga Om ya, hasil foto juga kadang pasti like juga. Kan kita bisa pakai payung. Aspalnya. Benar. Kalau foto diecast nggak totalitas sampai rebahan di aspal itu belum totalitas Om. Ya. Saya belajar fotografi diecast sama anak saya. Dia juga main pakai handphone dan dia selalu sampai tiduran gitu lah potretnya. Kalau saya nggak bisa kan, mungkin habis tiduran kecapean nggak bisa lagi berdiri. Aduh, bisa aja sih Oma. Gitu di jalan kan. Yang lucu lagi pernah anak saya di got gede, tapi got kering, got gede gitu di perumahan yang baru dia foto, jadi kayak di terowongan gitu kan. Iya, itu konsep paling bagus sih sebenarnya. Jadi terowongan pakai 118 jadi kelihatannya bagus waktu itu. Kalau di terowongan kecil banget jadinya. Iya. Malah jadi seakan-akan kayak mobil mini lagi jalan di terowongan ya. Nah, itu dia, ya kan. Nah, kita ngobrolin tentang diecast lagi. Mas Sandi punya saran nggak buat teman-teman diecaster Indonesia ini? Dalam hal apanya Om? Dalam apa ya? Ngebuat diecast itu menjadi hobi. Ngebuat diecast itu menjadi hobi.
sarannya sih ya jangan dulu apa ya, jangan dulu tergiur lah. Dalam artian tergiur bukan tergiur diecast-nya ya Om ya. Kadang kebanyakan milenial diecaster ini, anak-anak muda yang terjun ke dunia diecast ini, mungkin bisa dibilang dari 2018 sampai 2020 ini Sandi masih nerima curhatan-curhatan anak-anak muda yang baru terjun diecast. Mereka tuh selalu bilang, Om, Kang, kok saya beli item A, B, C, tapi kok dijual lagi susah ya? Padahal kan ini kan kata anak muda sekarang kan cuannya gede kan atau apa ya? Makanya Sandi lebih bilang ke mereka tuh jangan mandang dulu cuan, kalau bisa, kalau misalnya memang hobi ya udah geluti dulu. Jangan tergiur, wih cuannya gede atau apanya gede. Makanya Sandi lebih ke ya udahlah, kalian pengen main diecast karena apanya? Kalau memang suka ya ayo bareng kayak gitulah. Kalau misalnya duitnya atau apanya ya kadang bingung ya Om ya. Benar. Nerima yang cerita, Om kok ini nggak bisa dijual mahal? Om kok ini nggak bisa dijual mahal? Lah, orang ngerilisnya aja baru minggu kemarin. Betul. Gimana bisa dijual mahal? Nih, saya lanjut. Kayak gitu kadang jadi suka apa ya, pengen ketawa sendiri iya gitu kan. Hai Om Jo, ketemu di Cirebon waktu itu, iya betul. Wah lucu banget. Jauh amat Cirebon. Ini saya jawab, saya nambahin. Om Sandi kan kita sering curhatin ya, berarti selain fotografi, megang Indonesia Castle, berarti tempat curhat anak-anak juga. Benar nggak? Iya, anak-anak muda Om. Jadi kalau anak muda yang curhat, saya terima. Maksudnya saya kadang-kadang lucu kan tuh, Bang. Tapi kalau anak kecil gimana? Udah pernah nggak curhat anak kecil? Anak kecil paling kecil tuh saya pernah nerima, tapi bukan cerita tentang harga dijual lagi atau apa ya, Om. Dia tuh SMP kelas 1 pengen beli item A, itu dia tuh harus nabung katanya selama beberapa bulan. Tapi ini cerita lama sih Om. Ya. Harus nabung beberapa bulan. Terus dia tuh sampai, Om cariin yang murah dong. Aku kan masih anak sekolah Om. Itu sering. Sampai segitu. Cariin dong Om yang murah, jangan mahal-mahal gitu. Lah itu emang harganya udah kisaran segitu. Enggak Om, kalau Om Sandi kan banyak kenalannya katanya. Nah, kalau saya hampir tiap hari di DM sama anak-anak ya masih muda-muda ya, masih mending kalau satu SMP. Ada yang anak kelas 5 SD, kelas 4 SD. Waduh. Kan biasanya mereka kan polos ya gitu ya. Bahkan ada anak SMP kapan itu nanya, Om, dia kasih foto. Om nih saya ngejual diecast nih, nggak laku-laku, kata gitu. Terus emang jual diecast apa? Dikasih lihat ya cuman reguleran yang harganya 30.000 tapi banyak gitu ya di minimart. Dan dia mau jual 50.000 loh. Saya bilang gini, kamu reguleran itu ya hampir tiap Indomart sama ada barangnya. Gimana masa kamu mau jual tinggi-tinggi? Jual yang lain. Oh gitu nih. Akhirnya kita ajarin ya. Macam. Terus ada lagi nih. Jual barang cukup premium juga. Harga masih 150.000 gitu pasarannya. 175, hampir 200 lah pasarannya. Om, saya udah jual ke teman-teman nggak laku-laku gitu kan. Kenapa nggak laku-laku? Barangnya apa? Ini harganya berapa? Saya mau jual 125 ya nggak laku. Padahal itu harga 200.000. Saya bilang gini, ya udah nomor rekening kamu berapa? Saya transfer saya gitu. Akhirnya dapat barang bagus saya. Benar. Wah, makasih Om ya lah. Dia dijual temannya mungkin nggak laku, tapi kan mungkin sesama temannya yang anak-anak itu mungkin ya anak SD, anak SMP kan. Mungkin kan dia, wah mahal amat beli segitu, mungkin begitu ya. Nggak mungkin dia nggak ke komunitas lain gitu, ditawarin ke saya, udah saya beli aja. Jadi kadang-kadang kita nerima curhatan anak-anak itu masukan juga buat kita. Ada yang tiba-tiba, Om kirimin diecast dong, saya ulang tahun besok. Punya. Ada sering gitu. Terus ya, Om berarti minta diecast gitu, minta ini gitu. Ya kan? Berarti Sandi ke Om itu ya. Ya, tapi itu kan fun ya, namanya buat anak-anak. Kan diecast kan for fun. Benar nggak? Betul. Itu diecast for fun, jadi nggak ada itu gitu. Jadi kan ya udah happy aja karena laku gitu aja. Gitu. Banyak jualan gitu. Belum berarti ntar aku mau gitu ya. Boleh, kalau ulang tahun gitu.
Boleh. Langsung nge-spam ke idenya ya. Mana Hot Wheel, mana Hot Wheel, mana Hot Wheel gitu ya. Aku ulang tahun nih. Gitu. Benar-benar. Nih, terakhir saya mau nanya, ya kan? Harapan Mas Andi ini untuk teman-teman Diecast Indonesia ini apa sih? Apa-apa Om? Bisa diulang? Harapan Mas Andi untuk teman-teman yang pemain Diecast di Indonesia ini apa? Harapan Sandi saling mengenal satu sama lain biar lebih guyub lagi, lebih nyatu lagi. Betul. Karena kita pun menggeluti hobi yang sama, jangan sampai ada istilahnya bahas milenial diecaster ya Om ya, jangan sampai ada drama-drama lah. Betul. Karena nggak menguntungkan juga, yang ada malah ada jadi permusuhan atau apa gitu kan. Benar. Kita jangan ya, udahlah sama-sama orang kita sama-sama apa sih di hobi yang sama gitu, di hobi diecast ini. Kenapa harus membedakan satu sama lain? Kalau kita guyub, ya buat Sandi sih itu lebih fun Om, lebih seru. Betul. Iya, kita kesana kesini tuh jadi tambah keluarga juga. Karena makanya Sandi kan di diecast itu for fun. Ya, karena Sandi di Indonesian Diecaster aja, Sandi nggak pernah sebut satu nama member di ID, nggak pernah. Sandi selalu menyebut mereka tuh, ya udah kita tuh ID families. Orang kita sama kok, hobinya sama kok, cuma di diecast doang. Ngapain sih ada member-memberan kalau Sandi pribadi? Jadi kita orang sama-sama satu keluarga diecast. Ya. Kayak gitu sih Om. Jadi ya harapannya ke depannya ya lebih guyub lagi, lebih fun lagi. Pasti keren, ya kan? Jadi kita juga sudah sangat terbatas. Kalau saya bicara fotografi mungkin nggak bisa 2 jam 3 jam karena saya banyak nanyanya. Mungkin nanti kita live lagi kapan kita atur waktu, ya kan? Mari juga apa namanya? Yang tadi itu belajar fotografi dengan Sandi. Ya kan? Tadi saya udah bikin beberapa teman, ada timnya, jadi kita lagi mau bikin nih kelas custom itu ini garis besar ya, kelas custom, ada yang customizernya, nanti kelas fotografi ada yang belum ada, yang belum ada kelas ini, kelas seller. Bentar kelasnya Om, penuh Om. Gitu ya, jadi buat teman-teman semuanya ya, kita sudah mau habis waktunya juga. Terima kasih banyak sudah join live dengan Indonesia Diecaster dan juga Indonesia Diecast Expo, dengan Sandi juga, dengan saya Vero Garage, dan juga yang mau tanya-tanya bisa langsung nanti kepoin aja ke Sandi atau ke saya juga nggak masalah ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi, terus nanti ada disaring, beberapa orang akan menangkan merchandise giveaway dari IDE dan dari Majoret Indonesia, ya. Thank you Majoret Indonesia, IDE, dan juga besok kita ada live IG lagi bersama Lady Diecaster, ya. Tapi ini Lady Diecasternya beda lagi, ya kan? Satu dia YouTuber, satu lagi koleksinya Tomica. Gitu. Jadi teman-teman yang bermain Tomica, mari kita kepoin besok di IG yang sama, Indonesia Diecast Expo bersama Wita WI. Ya, dan jangan lupa juga ya, tadi teman-teman yang mau beli merchandise ya, nih kaos Hot Wheel ya, ada juga mana tadi? Nih. Kelihatan nggak? Ya. Mantap. Nah, ya. Ini juga ya kan, sama juga ada hoodie Hot Wheels dan IDE, itu langsung aja kepoin IDE Official Store. Oke? Ya, makasih banyak Mas Andi. Makasih juga Om Vero. Teman-teman, terima kasih yang sudah ngundang Sandi sama ID-nya. Yang udah ketawa Sandi. Buat teman-teman yang sudah join live di IGE, terus juga jangan lupa yang mau buka puasa siap-siap, jam 6 kurang akan buka puasa. Teman sudah buka puasa Indonesia Timur, Tengah sudah buka puasa nih pasti. Ya, terima kasih banyak.
See you. Terima kasih Bye-bye. banyak, Om Pero. Terima kasih, Om Pero. Siap, sehat selalu. Jaga jarak, stay safe, oke? Siap. See you.